Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku datang ke Festival Webinar Pintar di tanggal 9 Desember 2022. Aku datang ke opening ceremony dengan tema inklusi dan digitalisasi womanpreneurs dorong pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, aku datang ke acara Festival Webinar Pintar itu taunya dari aplikasi Sisternet ya guys. Nah, buat kalian yang berminat untuk aplikasinya, silakan download dan kalian bisa ikuti webinarnya secara gratis. Bisa online, bisa offline ya. Akan terus berusaha meningkatkan kesetaraan, kemudian kesempatan dan aksesibilitas bagi para womenpreneur penyandang disabilitas sehingga dapat bertahan dan siap menghadapi potensi resesi global di tahun 2023. Untuk itu kita berikan aplaus juga untuk teman-teman disability entrepreneurs atau womenpreneurs. Terima kasih sudah hadir. Baik, sister, sebelum acara dimulai kami ingin mengingatkan kembali bahwa acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 atau FWP 2022 merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan bulan Februari hingga April 2023. Jadi ini merupakan rangkaian acara menuju KMP. Nah, dengan mengikuti FWP 2022 ini, teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah modal terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Binta Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki, Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011-2014 dan pendidik entrepreneur Bapak Gita Wirjawan, leader disabilities womanpreneur Sisniki Clara, terima kasih sudah datang, dan yang kami cintai Presiden Direktur dan CEO PT Excel Axiata Ibu Dian Siswarini, para sister yang berbahagia, juga rekan-rekan Excel. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya mengulang Group Head Corporate Communication mewakili tim Sisternet untuk menyampaikan update singkat tentang apa yang sudah kita kerjakan di 2022. Sisternet merupakan program sustainability PT Excel Axiata Tbk yang terfokus untuk womanpreneur Bapak dan Ibu dan untuk mengembangkan bisnis melalui optimalisasi digital. Di tahun 2015 sampai sekarang kita sudah mempunyai member sebanyak 200.000. Dan di sini sudah berhasil mendigitalkan 200.000 perempuan untuk mengakses web dan aplikasi Sisternet, di mana di dalamnya kita sudah melakukan kepembinaan kepada para sister sebanyak 3.000 orang UMKM. Boleh tepuk tangan ya? Itu untuk inkubasi sispreneur. Bagaimana yang di dalam member Sisternet itu sendiri? Banyak teman-teman semua. Para sis yang ada di situ ada 57.000. Jadi kita melalui pandemi ini dengan penuh semangat. Nah, karena hal-hal di atas, maka program inkubasi sispreneur mendapatkan international acknowledgement. Terima kasih untuk Ibu Dian Siswarini juga. Maka kita mendapatkan sebagai best practice Women Empowerment Program di ajang G20 Empower, juga W20 Presidensi di G20. Juga di sini aksi nyata dan engagement kita, sispreneur kita itu mendapatkan ajang di global untuk tampil di Bali Collection. Ada 10 sispreneur kita yang tampil di Bali Collection saat ini. Kemudian
kita tidak juga luput bahwa kita melalui tahun 2022 konsisten dengan melakukan edukasi juga talk show untuk webinar seminggu sekali sebanyak sekitar 300 orang dalam kelas, di mana di situ tergabung narasumber-narasumber yang saling berbagi dengan sispreneur kita. Dan acara puncaknya adalah talk show di FVP ini di 2022 yang kita selenggarakan secara online dan offline. Nah, tadi Mbak Bunga sudah menyebutkan ya bahwa kita punya acara kompetisi modal pintar. Ini acara puncak kita, para sis dan bapak-bapak sekalian. Kita menggunakan ini sebagai ajang bagaimana kita untuk maju ke depannya, menjawab tantangan 2023. Hadiahnya itu 200 juta para sis. Syaratnya gampang, harus menggunakan Excel, kemudian mensubmit satu artikel di aplikasi Sisternet. Nah, ini hanya yang berani naik kelas, berani maju di 2023 yang bisa mengikuti. Saya harap para sis semua dapat mengikuti acara kompetisi modal pintar, karena syaratnya sangat mudah, dan Mbak Adel ini akan menjelaskan melalui aplikasi Sisternet juga web Sisternet bagaimana caranya. Cukup teman-teman sekalian membaca, syarat-syaratnya di situ adalah hanya mensubmit satu artikel dan menggunakan Excel. Karena kenapa? Karena kita akan memonitor jalannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para tamu kita yang terhormat. Jadi tadi ibu bapak sekalian, sister semua, tadi kita sudah mendengar laporan dari Mbak Iwul, ya Ibu Retno atau yang kita panggil Mbak Iwul, mengenai apa yang sudah kami lakukan selama ini untuk program Sisternet. Kalau kita lihat kembali, memang Sisternet ini sudah 8 tahun ya, 8 tahun kami luncurkan dari tahun 2015, yang memang tujuannya adalah untuk inklusi dan digitalisasi perempuan Indonesia, ya, dalam rangka melakukan atau mengempower perempuan Indonesia sehingga bisa naik kelas, ya, dan bisa memberikan atau meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas hidup keluarganya melalui teknologi digital. Tadi Pak Ibu sudah melaporkan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 200.000 wanita Indonesia, perempuan Indonesia yang tergabung dan memiliki Sisternet ID. Dan tentu saja sebetulnya kalau yang pernah bergabung atau pernah kita sentuh gitu ya dengan program Sisternet sebetulnya lebih besar lagi ya. Kemudian juga tadi yang mengikuti inkubasi untuk womanpreneur itu sudah lebih dari 57.000. Kami dari Excel mempunyai aspirasi mengembangkan ini lebih jauh lagi. Jadi kami menginginkan lebih banyak lagi perempuan Indonesia bisa bergabung di dalam program ini, bisa merasakan manfaat dari program-program Sisternet dan bisa meningkatkan ya kualitas hidupnya, bisa kemudian juga memberikan tambahan penghasilan untuk keluarganya dengan program Sisternet dan juga program Sispreneur. Tentu saja dalam mencapai aspirasi tersebut, Excel Axiata bekerja sama dengan berbagai pihak dan pihak-pihak yang selama ini selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Yang pertama adalah dari Kementerian KPPPA ya, dengan Ibu Bintang yang selalu siap support di setiap program Sisternet dan juga Sispreneur, dan tentu saja sekarang juga dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selain dari pemerintah, kami juga mendapat bantuan yang luar biasa dari beberapa korporasi ya, yang juga memberikan akses kepada misalnya kepada permodalan dari perbankan, kemudian juga akses terhadap berbagai macam program dan edukasi bagi para sister.
Nah, para sister, hari ini kita senang sekali ya, karena setelah 2 tahun lebih ya Pak Adel ya, kita melakukan program-program Sisternet kebanyakan secara online ya, tetapi hari ini kita bisa melakukan juga dengan secara offline ya. Ini menunjukkan bahwa kita alhamdulillah sudah keluar ya dari pandemi COVID-19, dan boleh dibilang sekarang kehidupan sudah hampir mirip seperti sebelum pandemi ya. Nah, ini adalah peresmiannya ya guys. Jadi di sini acaranya dimulai ya, webinar pintar di tanggal 9 sampai 10 Desember. Nah, habis ini akan ada pembicara dari perwakilan disabilitas yang sudah membuat disabilitas yang lain itu menjadi berkarya dan berpenghasilan. Itu hebat banget deh, bikin kita jadi tambah bersyukur dengan dikasih normal seperti saat ini ya guys. Buat kalian yang belum download aplikasi Sisternet, buruan ya download, beneran deh bakalan gak akan nyesel. Jadi banyak banget materi-materi webinar yang bermanfaat buat kita semua. Yuk download Sisternet. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Ya, jadi mungkin saya mulai dulu dengan Ibu panggilnya Bu Haryati atau Bu Ibu Yati. Ibu Yati ya. Ibu Yati ini Ibu Yati mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bu. Mungkin jadi Ibu sekarang bergerak di bidang apa, gimana? Silahkan Bu. Iya, nama saya Muharyati. Saat ini saya Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD DKI Jakarta. Selain itu saya juga sebagai paramedal LBH Jakarta, dan kemudian sebagai presidium wilayah Koalisi Perempuan Indonesia untuk kelompok kepentingan disabilitas. Tadi Bu, anggotanya berapa orang ya Bu ya? Kebetulan kalau untuk HWDI DKI dia punya anggota di atas 150 orang. Di atas 150 orang. Iya, perempuan semua, dan ada sebagian laki-laki yang sebagai sahabat HWDI. Oh iya, kalau boleh diceritakan Bu, di perkumpulannya biasanya kegiatannya apa aja ya Bu ya, untuk memperdayakan? Ya, jadi tahun 2020 bulan Maret saya terpilih menjadi ketua DPD HWDI. Sehari kemudian lockdown. Gimana tadinya saya yang pandemi ya? Iya, pandemi. Kemudian tadinya yang saya sebagai pendamping disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tiba-tiba saya berhadapan dengan ekonomi, dan di mana kawan-kawan kami ini kan sebagian bekerja di sektor informal. Ada yang menjahit, kulineran, kemudian penjual-penjual kopi keliling, tiba-tiba tidak bisa beraktivitas, tidak boleh ke pasar. Jadi disitulah tugas saya tuh, bagaimana mendampingi teman-teman, tadinya mendampingi kasus, sekarang mendampingi di sektor ekonomi, sektor yang baru dan penuh tantangan. Akhirnya saya melihat peluang. Di saat itu peluang masker medis sulit ya didapatkan, ya kan, harganya mahal, ya, betul. Iya, langka. Kemudian saya dengan teman-teman penjahit, saya mencari order dari berbagai pihak. Akhirnya saya memberdayakan teman-teman yang menjahit untuk membuat masker dari kain. Luar biasa. Jadi dari yang memelihara hukum, iya, dari membuat masker. Membuat masker. Kemudian di situ lagi karena banyak dari komunitasnya itu yang tidak hanya disabilitas, tapi yang mempunyai anak dengan disabilitas itu juga kan, karena untuk terapi juga sulit kan, mahal, dan jika di cover oleh pemerintah BPJS itu harus antri dan dibatasi. Akhirnya saya berdayakan juga ibu-ibunya untuk jadi saya berkolaborasi dengan lembaga lain. Akhirnya kita membuat balut dari kain, diapers kain yang saat itu juga sulit ya, karena harus ke
ke pasar atau ke minimarket atau ke supermarket untuk membeli diapers, dan juga dengan tujuan mengurangi sampah limbah plastik. Akhirnya saya mencoba membuat diapers, pembalut kain, dan sebagian saya sumbangkan kepada panti-panti begitu. Makasih ya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.